Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi tentang seorang hamba Allah akhir zaman. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya, yang bermimpi tentang almarhum kakeknya. Beliau menanyakan takwil mimpinya kepada saya. Visual mimpinya yang dialami beliau itu diperlihatkan almarhum kakeknya datang menemui Fulan. Fulan di dalam mimpi itu mencium tangan almarhum kakeknya tersebut. Lalu almarhum kakeknya itu duduk di suatu majelis dan memberi uang kepada Fulan sebesar 55.000. Di dalam mimpi tersebut visual wajah dari kakeknya itu sangat tenang sekali. Pakaian yang dipakai kakeknya sangat bagus. Kelihatan wajahnya terang meski agak pucat dan tampak muda, kisaran 30 sampai kisaran antara usia 30 sampai 33 tahun. Itu yang dituliskan melalui WA kepada saya, menanyakan takwil mimpinya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpi tersebut? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam, bukan hanya kembangnya tidur seperti pemahaman orang-orang awam di luar sana. Banyak dalil yang menjelaskan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Terdapat di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Firman tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa ilmu takwil mimpi itu bukan didapat dari belajar membaca buku, melainkan adalah salah satu dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari Allah langsung tanpa belajar. Dan orang yang bisa mentakwilkan mimpi, dia harus memahami ilmu syariat, hatinya bersih, karena mentakwilkan mimpi itu nantinya pasti sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi dibagi menjadi 3. Mimpi baik, mimpi kabar gembira, itu datangnya dari Allah. Mimpi karena bisikan di saat terjaga, bisikan hati karena terjaga. Di saat terjaga, seseorang ketika memikirkan suatu hal, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Itu tidak perlu dicari takwilnya karena tidak memiliki makna. Mimpi jenis ketiga adalah mimpi yang menyedihkan, mimpi yang menyeramkan. Itu datangnya dari setan. Mimpi seperti itu juga tidak perlu dicari takwilnya karena tidak memiliki makna, dan Rasulullah melarang untuk menceritakan mimpi yang datangnya dari setan. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Jadi, umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh dan juga levelnya mukmin sama-sama mendapat peluang rahmat dari Allah berupa mimpi, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi saya kisahkan, mimpi yang dialami Fulan itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergolong dari mimpi yang baik, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
Mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makna yang pastinya ada benang merahnya terkait dengan dalil Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, hadis Nabi. Ketika divisualkan fulan itu bertemu dengan almarhum kakeknya, beliau mencium tangan almarhum kakeknya, itu memiliki makna tersirat terkait dengan ruh yang disabdakan Nabi di dalam hadis Sahih Muslim nomor 4774. Rasulullah SAW bersabda, ruh-ruh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab. Dan jika saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Makna dari hadis tersebut adalah Allah menciptakan ruh itu suka berkelompok dengan ruh lain yang sama karakternya. Jika ruh baik bertemu dengan ruh baik akan menjadi akrab, dan jika ruh baik bertemu dengan ruh buruk akan saling berselisih atau tidak akrab. Di dalam mimpi fulan itu mencium tangan almarhum kakeknya, yang mana almarhum kakeknya itu adalah calon penghuni surga, karena di akhir visual mimpinya itu terlihat beliau almarhum kakeknya itu memakai pakaian yang bagus, wajahnya terang, dan tampak muda, usianya kisaran 30 sampai 30 tahun, 33 tahun. Yang mana kisaran usia tersebut adalah sebagaimana terdapat di dalam hadis Nabi terkait dengan calon penghuni surga. Ya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, para penghuni surga masuk surga dalam keadaan tubuh berseri, bercelak, berusia 30 tahun atau 33 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, kalau misalkan almarhum kakeknya itu adalah calon penghuni surga dan terjadi keakraban dengan ruh orang yang masih hidup, yaitu fulan mencium tangannya, di situ memberikan petunjuk bahwa fulan itu adalah orang baik juga karena terjadi keakraban. Orang yang sudah meninggal yaitu almarhum kakeknya calon penghuni surga, ya, itu petunjuk mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikorelasikan dengan fulan yang masih hidup itu mencium tangan beliau, terjadi keakraban. Maka itu sudah otomatis fulan orang yang baik. Terkait dengan sabda Nabi, terkait dengan ruh yang tadi. Ruh baik ketemu ruh baik, terjadi saling akrab. Ya. Lalu ketika di mimpi itu almarhum kakeknya memberi fulan uang 50.000, ya, padahal beliau itu meninggal, itu bermakna almarhum kakeknya itu pernah beramal, ya, beramal untuk kebaikan fulan. Mungkin semasa masih hidup sering mendoakan keluarganya si kakek ini, termasuk di dalam orang yang didoakan itu adalah fulan. Makanya sekarang fulan itu berada di dalam bimbingan saya kerohaniannya, yang mana saya walaupun beberapa hari sudah mengenal dia via online, sudah terlihat ya, kebaikan-kebaikan dari kisahnya dan juga tentang mimpi-mimpi yang lain yang dialami si fulan ini. Nah, untuk saudara-saudariku yang tidak pernah bermimpi, hati-hati. Ya, saya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi bahwa orang yang tidak pernah bermimpi itu karena buta hatinya. Buta hati itu karena banyak maksiat, hatinya tertutupi titik-titik hitam. Terkadang orang itu tidak mengerti maksiatnya karena tidak mengenal ilmu-ilmu syariat, tidak belajar ilmu tentang bab yang halal dan yang haram, sehingga seolah-olah tidak memiliki dosa, sehingga seolah-olah tidak memiliki dosa besar. Padahal banyak orang awam itu melakukan perbuatan dosa besar tanpa disadari. Hati-hati. Nah, untuk mengetahui keadaan diri kita di hadapan Allah, sering-seringlah membaca sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Kalau bisa amalkan ini selama 40 hari, baca setiap hari 30 menit sekali duduk menghadap kiblat dalam keadaan suci. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.